Selanjutnya kepada beliau waktu dan tempat disediakan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minun al-muttaqun as-shadiqun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang memuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis kita ini, majelis kajian Keluarga Sakinah yang diselenggarakan oleh Gria Keluarga Sakinah. Dan kita sampai pada pembahasan tentang akhlak kepada Allah bagian yang kelima, yaitu menjalani takdir. Ini adalah akhlak kepada Allah yang terakhir. Ya, kemarin kita sudah membahas 4 akhlak kepada Allah. Yang pertama adalah bersandar kepada Allah. Jadi di dalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah itu sandarannya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Kemudian menjadikan ridha Allah sebagai tujuan yang paling tinggi. Setelah itu kita amanah atau bertanggung jawab atas semua yang kita pilih, termasuk memilih untuk menikah. Karena pada dasarnya kita juga bisa memilih untuk tidak menikah. Maka pada saat kita memilih untuk menikah, ada serangkaian konsekuensi yang harus kita jalani dan kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Nah, bentuk dari pertanggungjawaban itu adalah kita menjalankan hukum sebab akibat. Bahwa apa yang baik kita jalani, insya Allah hasilnya juga baik. Dan kalau kita melakukan yang buruk, maka hasilnya juga akan buruk dan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita sudah sampaikan itu, nah sekarang kita sampai kepada yang kelima, yaitu menjalani takdir. Jadi kalau kita sudah melakukan yang baik, maka apa yang nanti terjadi ya sudah kita jalani. Oke, kita masuk ke sini. Yang pertama adalah bahwa Allah lah pelaku tunggal dalam kehidupan ini, di alam semesta ini. Bahwa satu-satunya yang menjadi pelaku atas apapun yang terjadi di alam ini adalah Allah. Oke, kita buka beberapa ayat. Yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban. Jadi hal-hal yang gaib itu kuncinya ada di sisi Allah. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci yang gaib itu kecuali Allah. Termasuk para dukun, peramal itu hanya mengira-ira. Mereka tidak tahu hakikatnya. Wa ya'lamu ma fil birri wal bahri. Ya, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala rotabing wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia atau Allah mengetahuinya. Tidaklah jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Jadi intinya di sini memberitahukan bahwa apapun yang ada di alam ini yang gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk, Allah lah yang mengetahui kunci-kuncinya.
Kemudian diberi informasi misalnya tentang gugurnya sehelai daun, ya, kemudian sebutir biji yang jatuh dalam kegelapan bumi. Jadi pada waktu malam hari, gelangan hujan deras. Nah, itu ada sebutir biji yang jatuh pun Allah mengetahuinya. Ini untuk menunjukkan tentang ilmu Allah yang sempurna. Jadi nanti kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini semuanya Allah lah yang menjadi pelakunya. Ini catatan. Yang kedua adalah surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Ma asobaka mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi, tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya, jadi tidak ada satu bencana pun yang menimpa diri kita, hal-hal yang tidak enak yang menimpa diri kita, kecuali semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz dan Allah mengetahui, dan itu bagi Allah mudah sekali. Oke, kita lanjut dulu, ini untuk pembukaan. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asobaka min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, surat Ali Imran ayat 60. Yang surkumullahu fala ghalibalakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yang surukum min ba'di. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian, tetapi jika Allah membiarkan kalian, maka siapa yang dapat menolong kalian setelah itu? Karena itu bertakwalah kepada Allah saja, wahai orang-orang yang beriman. Di sini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa betapa ilmu Allah sempurna, mengetahui yang gaib, yang tidak ada yang selain Allah yang mengetahuinya. Kemudian sedemikian rinci sampai sebutir benih yang jatuh, kemudian sehelai daun yang gugur, bahkan dalam gelapnya malam, kecuali Allah mengetahuinya. Nah, oke, kita sudah sampai pada satu pemahaman bahwa berarti yang menjadi pelaku tunggal di alam ini adalah Allah itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Setelah kemarin kita membahas tentang hukum sebab akibat, bahwa kalau kita melakukan kebaikan, pasti hasilnya kebaikan. Dan kalau kita melakukan keburukan, pasti hasilnya keburukan. Hasil dari perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, dan pengembaliannya sebanding dengan yang kita lakukan itu adalah dzarah per dzarah, ukuran paling kecil dzarah itu. Jadi intinya tidak ada yang tidak terbalasi. Kebaikan yang tampak remeh di mata kita, yang seringkali membuat kita enggan melakukannya, pada saat kita melakukan itu akan mendatangkan kebaikan. Perbuatan buruk yang kita lakukan, meskipun itu tampak remeh sehingga kita gampang mengulang-ulangnya, itu juga akan menjadikan dampak keburukan bagi kita. Dzarah per dzarah, kita sudah paham itu. Nah, saya tampilkan di sini adalah perkataan Abu Darda. Abu Darda berkata, "U'budullaha ka'annakum tarawunahu." Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah itu.
Wa'uddu anfusakum minal mauta, dan persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi kematian. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna qalilan yughnikum khairum min katsirin yulhikum. Ketahuilah bahwa yang sedikit tapi mencukupi kalian itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan kalian. Jadi kita punya sesuatu jumlahnya cuma sedikit tapi membuat kita merasa cukup, itu lebih baik daripada kita punya banyak tapi justru lalai dari Allah. Nah, kalimat pentingnya di sini. Wa'lamu anal birra la yabla wa anal itsma la yunsa. Dan ketahuilah bahwa kebaikan itu tidak akan habis, tidak akan binasa, tidak akan hilang. Pasti ada pembalasannya dari Allah. Wa anal itsma la yunsa, dan bahwa keburukan itu tidak akan dilupakan. Jadi semuanya akan dibalasi. Bahkan ketika yang melakukan sudah lupa, catatannya masih ada di sisi Allah. Ketahuilah bahwa kebaikan tidak akan hilang, tidak akan sirna, tidak akan binasa, tidak akan habis. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, jangan malas. Sebaliknya perbuatan buruk itu tidak akan dilupakan, akan ada catatannya, akan ada pembalasannya. Jadi hukum sebab akibat yang kemarin kita sudah sampaikan, apapun yang kamu lakukan, kalau itu baik, bersiaplah menerima balasan kebaikan. Dan kalau itu perbuatan buruk, bersiaplah menerima balasan keburukan. Titik, sampai di sini. Persoalan berikutnya adalah ada jebakan akibat kesalahan. Maksudnya begini, ketika kita menjelaskan konsep dalam Islam bahwa setiap orang yang berbuat buruk pasti akan mendapatkan pembalasan keburukannya, dan setiap orang berbuat baik pasti mendapatkan balasan kebaikannya, ada jebakan di sana. Apa itu? Ketika seseorang melakukan satu perbuatan buruk tapi tidak mendapatkan balasan keburukannya secara langsung. Ini yang sekali orang menjebak. Perhatikan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Jawabul Kafi. Beliau mengatakan, wa hahuna nuqtatun daqiqatun yaqlatu fihan nasu fi amri dzambi wa hiya annahum la yaruna ta'thira fil hal wa qad yata'akharu ta'thiruhu fayunsa. Di sini ada satu titik kecil yang samar, di mana kebanyakan manusia salah dalam memahami, yaitu dalam urusan dosa. Jadi ada satu titik kecil, titik samar, yang mayoritas orang salah memahami dalam hal dosa. Ya, fi amri dzambi, dalam urusan dosa itu banyak orang salah paham. Apa itu? Wahia annahum la yarawna ta'thira fil hal, yaitu ketika mereka tidak melihat balasannya secara langsung. Katanya orang berzina itu dosa, berarti harusnya dapat balasan. Katanya kalau berbuat jelek dapat pembalasan kejelekan. Tapi kenapa di kantor saya orang yang ketahuan selingkuh malah naik pangkat? Katanya mabuk itu dosa. Tapi di kampung saya ada 2 calon kepala desa, yang satu takmir masjid, yang satu orang suka mabuk, kok malah yang kepilih jadi kepala dosa yang mabuk gitu. Ya. Katanya orang bohong itu dosa. Harusnya kayak Pinocchio. Jadi kalau nanti dosa, hidungnya tambah panjang gitu loh. Tapi kenapa para pejabat kita yang jelas-jelas ketahuan bohongnya masih tetap jadi pejabat? Ketahuan bohongnya karena jejak digital itu tidak hilang gitu loh. Dulu ngomong A, sekarang ngomong B. Nek esok dele sore tempe bener lagi, esok tempe sore dele kok. Jadi kalau esoknya dele sorenya tempe berarti prosesnya bener. Dele dikasih ragi lah, malamnya jadi tempe, bener lah. Ini esoknya tempe sore ini malah jadi dele kok. Bahkan ragi pun mengkhianatimu kok Mukidi gitu ya.
Gitu loh. Kok bisa orang-orang pembohong-pembohong seperti hidungnya tidak memanjang seperti Pinocchio, kok masih dipakai sebagai pejabat, kok wartawan masih percaya saja, masih mengutip pendapat-pendapatnya dia. Di mana pembalasan Allah itu? Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ada titik samar yang mayoritas manusia salah memahami dalam hal dosa, yaitu mereka tidak melihat balasan secara langsung. Waqad yata'akharu ta'thiru fayunsa. Padahal balasannya tetap ada, cuma diakhirkan. Nah, karena diakhirkan tuh orang jadi lupa. Seolah-olah tidak ada balasan. Maka karena merasa seolah-olah tidak ada balasan, mereka semangat untuk menciptakan kebohongan baru, mereka semangat untuk menciptakan dosa-dosa baru, perbuatan buruk yang baru. Kenapa? Wong kemarin nggak ada akibatnya kok. Menurut mereka. Dalam bab yang lain Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dosa itu yadur wala buddha. Dosa itu pasti membahayakan. Pasti bagi pelakunya dosa itu pasti membahayakan, mencelakakan, pasti. Wa anna ta'thirahu, namun an-nadharaha ka dhararis samum fil abdan ala ikhtilafi darajati fi dharar. Tetapi bahaya dari dosa itu kepada hati dan badan manusia itu seperti pengaruh racun kepada tubuh. Jadi dosa itu kan membahayakan hati dan badan. Hati menjadi malas berbuat amal soleh, kemudian menjadi hilang rasa malu, hidupnya jadi tidak barokah, jadi malas melakukan ketaatan kepada Allah, ya, jadi melakukan perbuatan dosa selanjutnya. Ya, itu adalah pengaruh dari perbuatan dosa ke dalam hati kita. Jadi mempertontonkan perbuatan buruk malah bangga, itu kan hasil dari perbuatan dosa, kehilangan rasa malu. Melakukan lagi perbuatan dosa itu berkali-kali, itu kan dampak dari pengaruh perbuatan dosa, karena menganggap remeh, akhirnya kita ulangi tadi, karena merasa tidak ada balasan secara langsung tadi. Atau balasan dosa kepada badan, misalnya Anda makan makanan yang haram, kemudian tubuh Anda jadi sakit, Anda minum minuman keras, kemudian liver Anda kena, itu kan pengaruh dosa kepada tubuh. Tetapi pengaruh perbuatan dosa kepada hati dan tubuh manusia itu seperti pengaruhnya racun. Apa? Ala ikhtilafi darajati fi dharar, yaitu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan kualitas racunnya itu. Jadi sama-sama racun, ada racun yang sekali diminum langsung mati, itu ada. Arsenik. Ya. Atau kemarin yang kopi Mirna itu mengandung sianida. Coba Anda minum sianida atau Anda minum arsenik, itu hanya butuh beberapa menit atau beberapa detik Anda akan mati. Tapi ada racun yang butuh waktunya berjam-jam. Mau coba boleh, Anda boleh minum Endrim. Jadi obat insektisida atau pestisida yang biasa dipakai Pak Tani di sawah itu untuk mengusir serangga, insektisida atau pestisida untuk mengusir tikus. Anda minum silahkan kalau Anda mau coba. Dari minum sampai Anda nanti kehilangan nyawa itu bisa berjam-jam. Tapi ada racun yang butuh waktu bertahun-tahun. Misalnya begini, Anda makan kebanyakan micin, kan nggak sehat. Anda makan mie ayam kebanyakan saus tomat tapi nggak ada tomatnya, coba. Karena sausnya itu dibuat dari ketela misalnya. Terus kemudian nanti perasa pedesnya itu bahan kimia, perasa tomatnya asamnya juga bahan kimia. Ya, jadi pengawet, pewarna buatan, penggurih buatan itu semuanya kan racun sebenarnya. Tanya sama Dr. Zaidul Akbar, racun semua. Bahkan gula pasir aja racun kalau Dr. Zaidul Akbar. Tapi Anda coba makan mie ayam, terus kemudian Anda pakai saus yang seperti itu setiap hari. Apa ya pulang langsung mati kan? Ya tidak. Ada makan ayam atau tempe atau tahu yang mengandung formalin. Apa mengandung formalin itu tidak berbahaya? Berbahaya, wong itu pengawet mayat.
Tapi apa Anda kalau makan ayam berformalin terus pulang langsung mati? Ya tidak, itu nanti bertahun-tahun. Minimal kalau reuni Anda kelihatan lebih tua daripada teman-teman Anda gitu loh, minimal gitu loh. Yang suka makan sayur mayur akan berbeda dengan yang makan pakai bahan-bahan tambahan seperti ini, zat aditif seperti ini. Semuanya racun tapi bertingkat-tingkat, demikian juga dosa. Ada dosa yang hari ini dilakukan, hari ini juga langsung kelihatan pengaruhnya. Misalnya Anda minum minuman keras, ya pulang langsung mabuk dah. Gitu loh. Tapi ada perbuatan dosa yang kategorinya seperti racun, itu nanti balasannya lama, bertahun-tahun kemudian. Jadi bukan sekarang. Jadi ketika Anda menemukan orang yang melakukan perbuatan dosa, kok tidak mendapatkan balasannya dari Allah, itu ya ta'akhir, itu diakhirkan, bukan tidak ada balasan jeleknya, tapi bukan sekarang. Nah itu yang membuat orang sering tidak sabar. Bukan Allah lupa, wong tadi sudah kita sampaikan. Ya perkataan Abu Darda tadi, anal itsma la yunsa, perbuatan dosa itu tidak akan pernah dilupakan. Berarti di sini dalam menjalani hukum sebab akibat, seringkali kita harus bertemu dengan fakta bahwa balasannya ada tapi tidak secara langsung. Itu yang nanti menuntut kita harus bersikap sabar. Kenapa? Karena kita melihat, ketika kita menjelaskan tentang konsep menikah, pakai ta'aruf, nggak usah pakai pacaran dulu. Nah nanti begitu Anda menikah dengan konsep ta'aruf, belajar mencintai pasangannya itu ya ora setahun 2 tahun. Kadang-kadang sampai 5 tahun, kadang-kadang sampai 10 tahun. Itu baru bisa senang sama pasangannya, belum cinta loh, baru bisa ridho loh. Baru ya sudahlah, suami saya memang itu gitu loh. Itu ngono ku lagi 10 tahun, urung seneng, lagi nerimo kahanan gitu loh. Saya ketemu teman saya tuh ndek anak telu lagi iso ngomong tibake bojoku yo pancen koyo Pak Ustadz gitu loh. Kuwi ndek anak telu kuwi. Sedangkan orang yang menikah dengan pacaran dan macam-macam itu dosa. Tapi di awal-awal pernikahan sepertinya mereka romantis gitu loh, saling menyayangi, saling mencintai gitu. Seolah-olah yang menikah dengan cara ta'aruf itu salah, yang benar yang pakai pacaran dulu. Tapi coba nanti tunggu 10 tahun, 20 tahun kemudian apa yang terjadi. Gitu loh. Jadi dalam menjalani hukum sebab akibat itu nanti jangan sampai kita terpengaruh karena apa? Karena kita sudah melakukan sebab-sebab kebaikan, kita sudah menghindari keburukan, tapi hasil yang kita temukan kok tidak seperti harapan. Bukan tidak ada balasannya, cuma diakhirkan. Makanya orang bisa bilang, wah seneng kowe ya karo bojomu iso guyang-guyu, iso mesam-mesem, ngombe sak gelas wae, apa sedotane loro. Gitu ya, siji bentuknya tanda cinta itu gitu loh. Aku loh dijodohke karo ustadku nganti saiki urung iso ngono kuwi. Mulane Mbak aja terpengaruh aliran sesat. Aku ki karo bojoku ngene soalnya pas ndek men wis kulino pas pacaran ngono kae. Ya wis pas zaman pacaran untuk pengiritan kita belinya kan satu porsi untuk berdua. Jadi dari 1 tahun 2 tahun pernikahan seolah-olah ini benar gitu loh. Jadi seolah-olah Anda menyesali menikah dengan cara yang dianjurkan Rasulullah, tidak pakai pacaran dulu. Tapi coba nanti kita tunggu 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Oke. Jadi begini maksud saya. Ketika kita sudah menjalankan sebab-sebab kebaikan, ketika kita sudah menjalankan menghindari sebab-sebab keburukan, bisa jadi akibat yang kita temukan tidak langsung terasa. Tetapi kita sudah belajar kemarin bahwa balasan itu tidak semuanya berupa fisik. Ada balasan yang berusaha hati. Jadi mungkin orang yang berbuat dosa itu secara fisik belum diuji oleh Allah, tapi secara hati mereka akan mengalami kehidupan yang sempit. Kemarin sudah kita katakan bahwa kehidupan sempit itu adalah hasil dari berpaling. Barang siapa yang berpaling dari Allah, maka kehidupannya sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna ma'isyatan dongka. Dari orang-orang yang Anda lihat ketawa-ketawa itu, kita nggak tahu malamnya bisa tidur atau tidak. Kita nggak tahu apakah dia nanti hatinya tenang atau tidak. Yang kita tahu informasi dari Al-Quran adalah kalau orang itu melakukan perbuatan dosa, maka hatinya akan gelisah. Yang kita tahu seperti itu. Kemudian
Dengan menjalankan hukum sebab akibat itu, yang harus kita pahami adalah waktu pengabulan dan bentuknya bisa saja tidak seperti yang kita harapkan. Kita melakukan kebaikan berharap hari ini mendapatkan balasan. Ternyata Allah membalasnya 2 atau 3 tahun lagi. Ada seorang ulama yang sulit berkonsentrasi pada satu perbuatan amal soleh, itu dia mengatakan ini hasil perbuatan dosa saya 40 tahun yang lalu. Jadi kapan Allah akan memberikan balasan dari setiap kebaikan yang kita lakukan, itu tergantung Allah, bisa langsung bisa juga tidak. Langsung misalnya Anda nolong orang, ya ini ada kopi pahit kalau ada yang mau, nanti saya berikan kepada orang tuh, mau tolong diminum ini kopi pahit. Ya Ustaz, jazakumullah. Loh, saya langsung dapat ucapan jazakumullah. Doa itu jazakumullah kan doa. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada Anda, Ustaz. Loh, kopi lo ditungake. Mangatos ya ditungake. Nek ke pengemis, mbah matur nuwun Den, kula tungake muga-muga ngene. Dongane dhek ketok ora dikabulke Gusti Allah itu loh. Ya. Terus kemudian bentuknya juga apa kita nggak ngerti. Yang kita tahu kalau berbuat baik hasilnya baik, perbuatan buruk hasilnya buruk. Nah baik menurut Allah dan baik menurut kita kan bisa jadi berbeda. Contoh begini, Anda punya bapak yang sakit, masuk rumah sakit. Terus kemudian Anda nge-share kepada teman-teman satu grup, ini bapak saya masuk rumah sakit, tolong minta doanya. Karena grup Anda adalah grup orang-orang pengajian, di situ juga ada beberapa ustadz, mereka mendoakan. Insya Allah lah doanya orang-orang soleh itu dikabulkan Allah. Tapi maaf, ternyata takdirnya tertulis nanti malam memang bapak Anda meninggal dunia. Maka nanti malam tetap akan meninggal dunia meskipun didoakan oleh 100 ustadz sekalipun. Bukan berarti doa ustadz itu tidak dikabulkan Allah, karena memang jatah umur bapak Anda nanti malam sudah meninggal. Tapi bentuk pengabulannya itu berbeda. Bukan kemudian didoakan ustadz terus umurnya ustadz Anda ditambah, umur bapak Anda ditambah. Kalau begitu setiap kali orang tua kita sakit minta doakan ustadz, maka bapak kita akan lama hidupnya kalau begitu, bisa beribu-ribu tahun. Ya enggak, kalau jatahnya mati aja. Lah terus ustadz berdoa masa tidak dikabulkan? Dikabulkan, cuma bentuknya berbeda. Anda ketika mendengar kabar, oh nak bapakmu meninggal dunia, terus Anda ya sudah, mungkin itu yang lebih baik buat Bapak. Allah lebih sayang kepada Bapak daripada kita. Mungkin saatnya Bapak sekarang istirahat dari penatnya dunia. Terus teman-teman datang, sabar ya Mbak, enggak apa-apa kok, saya ikhlas melepas Bapak saya pergi. Jadi Anda kuat melepas Bapak pergi, teman-teman datang, Anda bisa menyambut dengan wajah yang ramah dan tulus. Itu menunjukkan bahwa Anda mendapatkan pengabulan doa. Kan ada orang yang diberitahu bapaknya mati langsung gulung-gulung, langsung jambak rambutnya dewe, langsung kenapa bapak pergi, kenapa enggak ngajak saya? Memang mau diajak, gitu loh. Jadi ketika Anda kuat menjalani takdir, menerima kepergian bapak, itu bagian dari doa-doa yang dikabulkan itu. Bentuknya Anda kuat melepaskan kepergian bapak, tidak menjadi orang cengeng yang menangis merintih-rintih, kemudian melakukan tindakan-tindakan menolak kalau bapak meninggal dunia. Bukan. Jadi Allah mengabulkan, cuma bentuknya berbeda. Anda suka dengan seorang laki-laki, ya Allah berilah imam yang terbaik. Ternyata laki-laki itu tidak baik. Maka apa? Dia meninggalkan Anda hanya sebulan sebelum menikah. Padahal hari pernikahan sudah ditentukan. Alhamdulillah surat undangan belum dibuat. Baru kemarin, ya baru Selasa kemarin ada yang nanya seperti kepada saya, Ustadz, saya sudah dipinang laki-laki, November ini seharusnya kami menikah, tapi tiba-tiba dia pergi dengan perempuan lain. Padahal hari pernikahan sudah ditentukan. Apa yang saya lakukan? Ya lebih baik ditinggal sekarang daripada ditinggal ketika sudah jadi istrinya. Itu cara Allah membuat Anda terhindar dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Bersyukurlah kepada Allah. Ini jauh lebih baik ditinggal sekarang. Ya nangis ning gur telung dino, telung minggu wis rampung. Tapi mengko nek dadi bojomu kowe ditinggal pergi, pas tinggal pergi olah wis di anak, nangismu 3 tahun wis rung rampung gitu loh. Jadi sekarang ini malah lebih baik ditinggal dia.
Terus saya ngomongkan begini, kemarin teman saya SMP itu ada yang mencari istri lewat saya, minta dicarikan istri, tapi ya seusia saya, umur 50 tahunan. Coba nanya ibu ini umurnya berapa? Siapa tahu dia jodoh teman saya itu. Ternyata langsung balas, saya 50 tahun kurang 2 atau kurang 3 gitu loh. Dan langsung ngirimkan foto, langsung mengirimkan data, minta diproses dengan teman saya itu. Ya kalau ternyata nanti itu takdir jodohnya, itu so nggo cerita tak kandhani. Gitu loh. Jadi apa yang Anda lakukan ternyata takdirnya seperti itu. Jadi Allah pelaku tunggal dan Allah berhak memainkan perasaan kita, menguji iman kita. Kamu berbuat baik sekarang, balasannya 10 tahun lagi. Ya suka-suka Allah lah. Masuk kita yang maksa. Karena itu maka waktu pengabulan dari perbuatan baik kita itu kapan pembalasannya terserah Allah. Bentuknya seperti apa juga terserah Allah. Jadi kamu ditinggal pergi sama laki-laki itu justru karena doamu dikabulkan. Katanya kamu minta suami yang memimpin kamu dunia akhirat dalam kebaikan. Dia bukan laki-laki yang baik kok. Jadi justru karena doamu dikabulkan itu dia sekarang pergi dari hidupmu. Jangan salah paham. Nah karena itu maka yang kita lakukan yang pertama adalah yakin dan tawakal. Jadi yakin itu artinya begini, saya melakukan kebaikan maka saya yakin kebaikan juga yang akan saya terima. Saya melakukan keburukan maka keburukan yang akan saya terima. Saya yakin itu maka saya lakukan kebaikan dan nanti hasilnya apa? Saya serahkan sama Allah, itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu setelah kita melakukan pekerjaan. Jadi kita punya unta, kita mau sholat. Yang namanya tawakal itu untanya ditali, kita sholat. Nanti kalau kita selesai sholat ke untanya masih di situ, di pohon itu ya alhamdulillah. Kalau ternyata untanya hilang dicuri, kita tidak bersalah karena kita sudah mengikatkan unta itu di pohon. Tapi kalau kemudian kita engkau hilang apa ora ilang ya terserah, terus Anda biarkan unta itu berkeliaran, Anda tinggal sholat, kemudian unta itu pergi atau dicuri, sekarang sudah tidak jadi milik Anda lagi, maka Anda tawakal bukan dengan cara seperti itu. Jadi menerima takdir yang sekarang kita jalani, tapi setelah kita menjalankan konsep sebab akibat itu kemudian namanya kita bertawakal kepada Allah. Ya sudah, yang penting saya sudah jalani kebaikan, kalau hasilnya seperti ini, ya ini yang harus saya jalani. Kok belum sesuai harapan? Ya mungkin waktunya belum sekarang. Coba ada mbak-mbak ikut kuliah pranikah. Apa ya langsung kuliah pranikah rampung sesuk langsung nikah? Ya enggak. Ada yang sampai 4 kali 5 kali ikut pranikah, urung entuk-entuk jodoh. Terus nek dhek males melu kuliah pranikah tiba ya ora entuk jodoh-jodoh. Selesai sampai di situ tawakalnya. Tapi kalau dia ini kan sebagai upaya untuk mendapatkan ilmu sebagai bekal saya nikah. Soal kapan saya nikah dengan siapa, kan sudah ada takdir jodoh. Nanti akan datang pada saat yang tepat. Dan memang belum sekarang. Tapi kalau ada orang yang percuma melu pranikah ping bola-bali nanti saya kurang entuk jodoh. Nah, itu berarti dia tidak cukup yakin dan tidak cukup tawakal. Maka yakin itu bentuknya kita melakukan kebaikan dengan hukum sebab akibat. Tawakal itu hanya kita menyerahkan kepada Allah hasilnya seperti apa. Ya. Anda dikenalkan dengan lawan jenis, dita'arufkan, nanyanya baik-baik. Selesai ta'aruf Anda istikharah, mantap menikah dengan dia. Akhirnya Anda menikah dengan dia. Itu belum tentu loh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun langsung klik sama dia. Dia berjenggot tapi nganyel ke. Anda berjilbab tapi jengkel ke. Butuh waktu lama untuk saling mengenal. Bukan berarti prosesnya salah. Benar, Anda sudah benar, sudah tidak pakai pacaran dulu. Ketika ta'aruf juga ada yang memandu. Setelah itu Anda bertanya, Anda sudah bertanya dengan baik, jawabannya juga jujur. Setelah itu Anda juga sholat istikharah. Karena saya pernah, ada teman saya pada waktu itu jumlah pengajiannya belum banyak. Ada tetangga saya dilamar seorang laki-laki, tetangga itu murid pengajian saya. Dilamar laki-laki. Kemudian langsung dinikahkan sama orang tuanya, pakai pesta pernikahan. Itu tetangga-tetangga rame.
Wong ora kenal, wong ora pacaran, mosok langsung nikah, apa hamil dulu? Wong kenal wis durung kok hamil terus piye? Apa wis hamil to kok kesusumen dinikahke? Nah, akhirnya pernikahan berjalan. Nah, 1 bulan setelah pernikahan, laki-laki itu ingin menceraikan istrinya. Kenapa? Katanya nggak cocok. Oke, saya bilang, wis ngene Mas, sekarang untuk keperluan dakwah. Kamu dan istrimu itu kan kemarin menikah dengan acara yang orang semua tahu. Anda tidak pakai pacaran dulu, Anda ta'aruf dan macam-macam. Kalau Anda sekarang kemudian bercerai hanya dalam 1 bulan pernikahan, itu menjadi presiden buruk. Loh toh, kaya ngono kita nek manut ustate, aliran sesat ngono kita dipeksa-peksa nikah akhirnya sebulan wis pisah. Cobalah kamu bertahan dulu setahun. Bertahan setahun. Jalani pernikahan kamu. Tunggu sekitar 1 tahun, nanti kalau mau pisah setahun lah paling tidak. Waktu itu pikiran saya begitu. Terus yang perempuan saya datangi, saya tanya, Mbak, waktu kamu memutuskan untuk menerima lamaran Mas itu sampai kemudian menikah padahal belum kenal secara dalam, hanya pakai ta'aruf, kamu dipaksa apa enggak? Enggak. Kamu Ustaz istikharah apa enggak? Ustaz istikharah Ustaz. Dan jawaban istikharah mantap nikah dengan dia. Ya sudah, berarti sekarang ini adalah ujian yang harus kamu jalani. Bersabar. Akhirnya mereka bersabar menjalani pernikahan itu. Saiki anaknya 5. Jadi orang yang menikah 1 bulan pengen pisah ternyata dan diteruskan anaknya 5 coba. Kenapa? Karena tidak ada yang salah yang mereka lakukan. Sedangkan setan berkepentingan agar membuat mereka tidak nyaman dengan pernikahan. Wis toh bismillah dijalani dulu. Anak-anaknya sekarang jadi ustadz-ustadzah wong disekolahkan di pesantren. Jadi intinya bahwa bisa jadi Anda melakukan perbuatan baik pun hasilnya tidak seperti yang Anda harapkan, bisa jadi. Ya. Maka yang perlu kita pegangi adalah yang penting saya melakukan kebaikan. Karena saya yakin hasilnya kebaikan. Kalau sekarang hasilnya belum seperti yang saya harapkan, mungkin itu kebaikan versi Allah yang saya tidak menjangkau ilmu saya. Atau memang ini kebaikan yang ditunda bukan sekarang. Atau nanti kebaikannya dalam bentuk yang lain. Maka apa? Tawakal, ya sudah, saya jalani yang sekarang ini. Jadi meskipun rumah tangga nanti sudah berjalan sesuai dengan hukum-hukum yang Allah terapkan, itu bisa jadi kejadiannya tidak seperti yang Anda harapkan. Tetapi secara batin dengan yakin dan tawakal itu Anda merasa nyaman. Karena Anda sudah melakukan hukum sebab akibat yang benar. Karena itu kalau nanti apa yang terjadi dalam hidup Anda adalah sesuai dengan yang Anda inginkan, bersyukurlah. Tapi kalau sampai apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, maka bersabarlah. Dan orang yang beriman yang sanggup melakukan itu, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun. Sangat menakjubkan orang beriman itu karena semua keadaan baik baginya. Walaysa dzaka li hadin illa lil mu'min. Tidak ada satupun yang bisa melakukan seperti itu kecuali orang beriman. Ketika menemukan dalam hidupnya sarok, kelapangan, hal-hal yang menyenangkan dia bersyukur dan itu yang baik baginya. Ketika bertemu dengan dorok, kesempitan, hal yang tidak mengenakkan hatinya sehingga terasa sempit, dia bersabar dan itu yang baik baginya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga nanti Anda harus bersiap untuk menjalankan rukun iman yang ke-6, iman kepada takdir. Allah yang menakdirkan bukan kita. Terutama dalam aspek jodoh itu saya katakan, Anda cinta dia, dia cinta Anda saja belum tentu menikah dengan dia kok. Enggak usah jauh-jauh, contohnya siapa? Nabi Muhammad sendiri. Muhammad muda itu jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Fakhitah. Perempuan itu, Fakhitah itu juga cinta kepada Muhammad. Secara siapa yang enggak jatuh cinta sama Muhammad? Mungkin pemeran James Bond 007 aja kalah ganteng sama Muhammad. Kalah gagah dengan Muhammad. Nah sekarang orang Anda bisa lihat bintang film umurnya 50 tahun ke atas, tapi kalau level-levelnya yang merankan James Bond, saya pikir anak-anak umur 20 tahun juga mau kok jadi istrinya.
Jadi bukan berarti ketika Aisyah menikah dengan Muhammad itu saya ketahui bungkuk di joroknya ambruk, bukan gitu loh. Ini 50 tapi masih panglima perang, perutnya rata gitu loh. Dadanya bidang, tegap gitu loh. Jadi kalau versi sekarang ya cah umur 20 tahun kan ya tetap saya yakin ya tetap gelem kalau dinikahi sama pemeran-pemeran James Bond itu gitu loh. Bapak-bapak kan bermimpi jadi James Bond. Dan itu mimpi yang salah gitu loh. Karena James Bond itu pezina, setiap filmnya paling tidak tidur dengan 2 perempuan, paling tidak. Dan pembunuh dan peminum minuman keras. Jadi kalau Bapak pengen jadi James Bond, itu alamatnya mau masuk neraka gitu loh. Ibu-ibu ya jangan menikah dengan James Bond karena dia juga tidak setia, nanti ganti film ganti yang ditiduri masalahnya gitu. Maka akhirnya apa? Kita tidak pernah membaca namanya Fakhitah. Nanti dia namanya menjadi Ummu Hani, ya, dia nanti menjadi Ummu Hani namanya. Itu dalam daftar Ummahatul Mukminin, istri Nabi itu enggak ada nama Ummu Hani di dalamnya. Berarti apa? Muhammad itu tidak menikah dengan perempuan yang dia cintai. Cinta pertama tidak akan terlupa. Bukti bahwa cinta pertama tidak terlupa apa? Itu kan Muhammad sebelum menjadi nabi, sebelum menikah dengan Khadijah. Berarti umurnya kan kurang dari 25 tahun. Nanti Nabi Muhammad itu menaklukkan kota Mekah, umurnya sudah 62 tahun. Perempuan Fakhitah ini sekarang namanya Ummu Hani, karena dia sudah menikah dengan laki-laki yang dipilihkan oleh bapaknya, Abu Thalib, dan kemudian ternyata suaminya ini kafir. Begitu kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad, suaminya pergi meninggalkan kota Mekah, tidak mau menjadi orang beriman. Kan banyak yang kemudian beriman, masuk Islam pada waktu itu, tapi dia memilih yang pergi. Jadi Fakhitah sekarang menjadi janda, dengan 4 orang anak yang nomor 1 perempuan namanya Hani, maka dia kemudian disebut dengan Ummu Hani. Anda tahu Muhammad melamar lagi Fakhitah, janda, berhak menentukan sendiri siapa suaminya. Abu Thalib bapaknya sudah meninggal dunia jauh berapa tahun yang lalu. Muhammad melamar lagi. Nek mau didramatis itu gini loh, aku hanya ingin sisa umurku berdampingan dengan perempuan yang kucintai gitu. Umur kurang 2 tahun lagi loh, ingin didampingi perempuan yang dia cintai. Qadarullah, Ummu Hani menolak lamaran itu. Ada yang mengatakan karena dia malu, karena istri Nabi yang lain ikut hijrah ke Madinah, dia tidak, dia di Mekah terus sejak dulu. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa dia menolak karena punya 4 orang anak perempuan, punya 4 orang anak yang paling tua perempuan, dan suaminya pergi, orang kafir, nggak jelas di mana gurunnya. Kalau bahasa kita di mana rimbanya, di sana kan nggak ada rimba gitu ya, di mana gurunnya nggak ketahuan. Nah sehingga dia bertanggung jawab untuk membesarkan anak ini. Akhirnya dia memilih untuk konsentrasi ke sini. Jadi kalau dibikin sinetron itu, sinetron pertama judulnya Cinta Terhalang Adat. Karena waktu itu Ummu Hani atau Fakhitah dijodohkan laki-laki lain sesuai aturan adat. Sedangkan sinetron kedua judulnya Cinta Tak Harus Memiliki. Gitu loh. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau Anda bicara tentang menikah tidak dengan orang yang Anda cintai. Itu Nabi Muhammad sendiri pelakunya. Jadi kalau Anda nangis Bombay, untuk apa aku hidup kalau tanpa dirimu di sisiku, kokean lagu yang baru ngoke. Nggak apa-apa, nikah tidak harus dengan orang yang kita cintai. Yang penting cinta Anda kepada Allah nggak habis. Karena itu energi, cinta Allah itu energi untuk bisa menjalani hidup. Jadi kalau akhirnya Rasul menemukan cinta yang kedua, judulnya apa? Aisyah. Jadi Aisyah itu cinta keduanya Rasulullah. Berarti istri-istri Nabi yang lain selain Aisyah, itu Nabi menikahinya tanpa cinta. Karena cinta Nabi itu Aisyah. Jadi Maimunah, Hafsah, kemudian Ummu Salamah, nama-nama istri Nabi yang lain itu berarti adalah perempuan-perempuan yang dinikahi Muhammad tanpa cinta. Tapi untuk keperluan dakwah. Dan bisa. Terus tiba-tiba kenapa Anda jadi begini, punya anak istri 15 tahun gara-gara ketemu cinta lama di reuni terus anak istri Anda tinggalkan. Ada masalah dengan kamu Mukiti gitu loh. Apa yang kamu pikirkan tentang kehidupan ini kok sampai segitunya? Gitu. Maka akhirnya kita sampai kepada pembahasan bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik.
Jadi tugas kita cuma satu, menjalankan sebab-sebab kebaikan, titik, cuma itu aja. Hasilnya apa? Itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Anda akhirnya menikah dengan siapa, usaha Anda maju atau bangkrut, Anda disukai orang atau dibenci orang, itu terserah. Yang penting Anda sudah menjalankan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh dan Rasulnya. Anda sudah berjalan di atas kebenaran. Hasilnya seperti apa? Yakin dan tawakal. Yakin bahwa Anda sudah menjalankan sebab-sebab kebaikan, tawakal itu serahkan hasilnya. Terus kemudian syukur dan sabar. Ya sekarang kalau memang apa yang Anda temui sesuai dengan yang Anda harapkan, bersyukurlah banyak-banyak agar lebih banyak lagi kenikmatan yang ditambahkan kepada Anda. Tapi kalau Anda merasa apa yang terjadi tidak sesuai harapan, ya bersabarlah. Toh hidup akan berputar, tidak akan selamanya seperti ini. Yakin aja ini akan berakhir. Siapa yang tadi malam tidak makan? Siapa yang sudah 2 hari nggak makan? Siapa yang tadi pagi sarapannya tidak sesuai harapan? Kan ini masalah sarapan ya, misalnya Anda tidak puasa, ini hari Kamis mungkin ada yang puasa, ada yang tidak puasa, kan tadi sudah sarapan, atau ada yang belum sarapan. Nah yang belum sarapan itu karena memang sarapannya siang-siang atau memang tidak ada yang pakai buat sarapan. Oke, kalau Anda yang sarapan, tadi sarapannya sesuai dengan harapan atau tidak? Mungkin dari sesuai harapan, pengen sarapan dengan ayam goreng, betul-betul dengan ayam goreng. Ada yang tidak, pengennya dengan ayam goreng, ternyata dengan ikan asin aja kecil-kecil, misalnya gitu. Oke. Hari ini Anda duduk bersama di sini dan semuanya sudah sampai pada kata berakhir. Jadi yang tadi malam atau tadi pagi makan makanannya sesuai harapannya berakhir sampai hari ini. Demikian juga yang tadi malam perutnya lapar sampai tidur, tadi pagi sarapan nggak sesuai harapan, itu juga berakhir sampai detik ini. Tinggal apa? Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau yang Anda makan halal, yang Anda makan baik, maka Anda mendapatkan pahala. Kalau yang Anda makan tidak baik, maka Anda mendapatkan dosa. Tapi yang makan dan tidak makan sampai detik ini sudah berakhir semuanya. Semuanya tinggal cerita. Tadi makan saya makan enak banget loh. Itu cerita. Tadi malam saya tidur ya risik gasik karena tidak ada yang dimakan loh. Itu juga tinggal cerita. Tinggal nanti nunggu hasilnya di sisi Allah. Jadi nanti kalau untuk penghiburan bapak-bapak yang kurang kaya, itu nanti kalau malam-malam ya turu deh, hari ini telah berakhir kisah kita dan orang kaya. Sama-sama berakhir tidur gitu loh. Ya. Sekarang sampai ke sini. Panjang. An Ubadah bin Al-Walid ibni Ubadah an abihi. Jadi ini ada seorang cucu namanya Ubadah, bapak namanya Al-Walid, kakek namanya Ubadah. Jadi ada kemungkinan anak kakek cucu itu namanya sama gitu loh. Kakeknya Umar, cucunya Umar, anaknya juga Umar, itu bisa jadi. Nah, ini adalah Ubadah bin Walid bin Ubadah. An abihi dari bapaknya Al-Walid bin Ubadah. Annahu dakhala ala Ubadah fi maradhihi ladzi mata fihi. Jadi bapaknya yang namanya Walid itu mendatangi Ubadah, bapaknya yang merupakan kakek dari pencerita ini. Fi maradhihi, jadi kakeknya yang namanya Ubadah, cucuna namanya Ubadah, ya bapaknya namanya Walid. Nah Walid ini mendatangi Ubadah, bukan Ubadah anaknya tapi Ubadah bapaknya, yang dalam keadaan sakit, alladzi mata fihi, yang di dalamnya kematiannya. Maksudnya Ubadah itu sakit yang akhirnya membawa kematian, dia mati dengan sakit ini. Faqala ya Abah, maka Al-Walid berkata kepada bapaknya Ubadah itu, wahai bapakku ya Abah, ausini wajtahid, berilah saya nasihat, berilah saya wasiat dan berusaha keraslah untuk memberi nasihat itu. Faqala ajlisni, maka Ubadah mengatakan dudukkanlah aku. Innaka lan tajida tu'mal imani
walan tabalugha haqiqatal imani hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bapak, berilah saya wasiat atau nasihat. Bapaknya mengatakan, dudukkanlah aku. Jadi terbaring kemudian didudukkan. Nah ketika duduk itulah kemudian bapaknya mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman dan tidak akan sampai pada hakikat iman sampai engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Imanmu tidak akan sempurna, kamu tidak akan merasakan manisnya iman, kamu tidak akan sampai pada hakikat iman sampai kamu bisa beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Al-Walid mengatakan, "Fakaifa li bi an a'lamal qadara khairu wa syarrahu?" Bagaimana caranya saya tahu ayah tentang takdir yang baik dan yang buruk itu? Bagaimana caranya saya tahu? Maka Ubadah mengatakan, ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa anna ma asobaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah apa yang luput darimu tidak akan menimpa dirimu. Jadi apa yang memang bukan menjadi bagian takdirmu tidak akan menimpa dirimu. Wa anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Demikian juga apa yang menjadi bagianmu yang akan menimpa dirimu tidak akan mungkin luput kemudian menimpa orang lain, enggak mungkin. Jadi ini iman kepada takdir, bahwa apa yang sekarang kita jalani ini adalah bagian dari takdir yang harus kita terima. Ini memang untuk kita, bukan untuk orang lain. Apa yang menjadi bagian kita tidak akan menimpa orang lain, apa yang menjadi bagian orang tidak mungkin menimpa kita. Kamu tidak akan paham hakikat takdir sampai kamu ngerti tentang hal itu. Allah sudah menakdirkan. Maka yang menimpa dirimu akan menimpa dirimu, tidak mungkin bergeser atau luput kepada orang lain. Apa yang tidak menjadi bagianmu tidak akan mungkin menimpa kamu. Jadi sekarang kita menjalani hidup dengan hukum sebab akibat, kita jalani yang baik-baik, menunggu yang hasil yang baik. Kemudian apa yang sekarang kita jalani, ya sudah, ini harus saya jalani, titik. Jadi enggak ada kata-kata, kok aku toh sing ndonga maratuwa galak, liyane maratuwane api-api. Mergane liyane kae wonge rapuh, digetak maratuwane langsung inslup. Lah kowe wonge etes gitu loh, dilokke maratuamu kowe kebal. Mulane sing duwe maratua sing cerewet kowe. Kok anakku toh sing cacat bukan anak orang lain. Kok bojoku to sing ora bagus, padahal aku karo tanggoku ayu, aku ning kok bojone bagus, tanggoku sing rapate ayu. Lah kan jadi godaan itu. Ya sudah, sing saiki dadi bojomu ya bojomu, titik. Ora salah mungkin. Kudune aku itu Mbak Yune, kuwi aliran sesat ngono kuwi gitu loh. Kok itu adine to kudune aku itu Mbak Yune, kuwi aliran sesat ngono. Berarti dia belum beriman kepada takdir. Apa yang menimpa kamu tidak mungkin menimpa orang lain, apa yang menjadi bagian orang lain tidak mungkin menimpa kamu. Kamu tidak akan pernah sampai kepada iman, hakikat iman, manisnya iman sampai kamu paham seperti ini. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, awalu syai'in khalaqallahu azza wa jalla al-qalam. Sesungguhnya yang pertama diciptakan Allah adalah pena. Faqala jri, kemudian Allah berfirman pada kolam, tulislah. Fajaratil kasa'ata bima huwa kainun. Ya. Maka pena itu kemudian menulis kejadian-kejadian sampai nanti hari kiamat. Fa in mutta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Kalau kamu mati dalam keadaan tidak meyakini seperti ini, kamu akan masuk neraka. Jadi percaya pada takdir itu membuat kita kuat, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan siapapun kecuali diri sendiri. Jadi kalau kita nanti mendapatkan yang tidak baik, yang kita salahkan diri sendiri dalam bentuk istighfar. Saya dapat seperti ini gara-gara saya dulu melakukan sebab-sebab keburukan. Bukan menyalahkan orang lain. Goro-goro mbok jak iki, mulane aku keserempet nek ana mbok jak aku lak nyang omah, ora keserempet. Mungkin malah kejugurukan gunung gitu loh.
Jadi salah satu iman kepada takdir itu kita bawa sekarang. Setelah rumah tangga kita jalani, ya hasilnya gimana? Kok jujur tiba rezekinya orang patek lancar. Ya bismillah, ojo terus untuk lancar Anda berubah menjadi orang pendusta. Wong kemarin sudah kita bilang, Anda tidak akan mengambil rezeki dengan cara haram kecuali mengambil bagian yang halal. Orang tidak akan mati kecuali sempurna rezeki diberikan Allah kepadanya. Sementara kalau dari hadis Rasulullah kita mendengar nasihat seperti ini. Wa'lam anal ummata law ijtamat ala ayang fa'unka bisyan lam yang fa'unka illa bisyan qad kadzaballahu laka walau ijtamu ala ayadzuruka bisyai'in lam yadzuruka illa bisyan qad kadzaballahu alaika. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan atau manfaat kepadamu, itu tidak akan terjadi kecuali kebaikan atau manfaat itu sudah menjadi takdirmu. Demikian juga seandainya seluruh manusia itu berkumpul untuk mencelakakan dirimu, maka kecelakaan tidak akan terjadi kecuali kecelakaan yang sudah menjadi bagian takdirmu. Ini kalau ditanamkan kuat kepada anak-anak kita sejak kecil, akan membuat mereka kuat menghadapi kehidupan. Kenapa? Allah tidak akan memberikan beban di luar kesanggupan saya, dan apa yang sekarang terjadi ini yang harus saya hadapi. Tidak ada yang salah. Kenapa bapak saya meninggal dunia? Ya karena memang sudah saatnya meninggal dunia. Kenapa saya sampai sekarang belum memiliki anak? Ya karena memang Allah belum memberikan anak. Jadi orang yang percaya pada itu jadi enak. Tidak akan berpikir untuk mengganti perilaku menjadi buruk, karena itu sudah akan memperburuk keadaan. Saya menemukan beberapa orang yang berkonsultasi kepada saya itu bermasalah dalam pemahaman takdir seperti ini. Bermasalah. Misalnya, ada seorang ibu yang datang kepada saya dalam kondisi tidak baik keluarganya. Ya, suaminya bukan suami yang baik. Selingkuh, suka mukul, ngomongnya kasar, nama-nama binatang keluar, dan tidak ngasih nafkah. Apa yang diharapkan dari laki-laki seperti ini? Ibu ini juga bukan ibu yang baik, karena dia bukan peserta pengajian. Dia adalah temannya peserta pengajian. Jadi jenengan kan ikut pengajian saya. Bisa jadi loh jenengan nanti punya teman, punya kenalan, punya saudara yang rumah tangganya bermasalah. Terus jenengan ngasih nomor saya, loh tak kayak nomor ustadku, konsultasi kono, kan gitu. Nah yang kasus begitu tuh kan saya jadi sedih. Kenapa? Karena orang ini datang ke tempat saya nganggap saya orang pinter versi dia, ngei banyu putih tekan kemal diombeki bojone langsung sakinah mawaddah warahmah ngono. Orang-orang itu maunya jalan potong kompas gitu loh, nggak mau hukum sebab akibat. Jadi versi mereka orang pinter itu nggawa banyu aqua atau saya doakan nanti sampai di rumah diminumkan suaminya langsung sayang, cinta selama-lamanya, maka hidup kami apa? Ya, bahagia sampai akhir masa gitu loh. Padahal kita enggak bisa, sebab akibat yang kita pakai hukumnya bukan karomah-karomah dari air yang didoakan itu bukan. Itu ada tapi hanya sebagai pendukung bukan penyebab utama. Lah koncone itu mungkin cerita ke saya agak berlebihan. Itu ustadku pinter, pinter versinya temen ini kan menganalisa masalah. Versi koncone itu apa? Ya pinter ngerampungi masalah dengan cara cepat dan instan itu tadi. Nah orang-orang kayak gini tuh diarahkan kepada dalil kan enggak bisa, wong dek ratau melu pengajian kok. Maka saya bilang tadi ibu ini juga bukan perempuan yang baik. Kenapa? Karena ketika dia dikasari suami, dia ternyata berselingkuh dengan laki-laki lain. Rencananya dia akan minta cerai dari suaminya ini, kemudian menikah dengan laki-laki itu. Dan laki-laki itu juga akan menerima dia menjadi istrinya. Wong sudah hamil, mumeton jenengan. Ini guys, sinetron ini cerita dari saya rantai-entek loh ya gitu. Jadi sebelum usia kehamilannya bertambah-tambah gede, sebelum suaminya sekarang mengira itu anaknya, dia segera pengen minta cerai kemudian menikah dengan laki-laki itu. Ini bukan peserta pengajian loh, ini temennya peserta pengajian. Gitu. Lah kan saya kan gampang aja, ya wis to Bu, nek gitu kan tinggal pisah dari suami, nikah dengan laki-laki itu selesai. Kan laki-laki itu juga siap menerima jenengan toh. Semudah itu dalam logika saya. Ternyata sulit. Kenapa sulit? Anu Ustaz, suami saya sekarang nggak mau menceraikan saya, dan kalau saya memaksa untuk menggugat cerai, suami saya mengancam akan merusak rumah tangga saya. Ya, gue nganti jaluk pisah karo aku ra ridho.
Nyangen diku tak goleki, tak rusak rumah tanggamu. Dan suami saya tuh kalau ngancem-ngancem gitu biasanya tega, Ustaz. Jadi apa? Takut. Maka saya bacakan hadis ini. Apa yang menjadi takdirmu akan tetap menimpa kamu, tapi kalau tidak, tetap tidak. Orang itu kalau dalam keadaan marah, itu dia merasa sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi belum tentu nanti dia sanggup. Para ulama ketika menjelaskan saat iblis divonis Allah sebagai orang kafir, wa kana minal kafirin aba wastakbara, iblis itu sombong dan mengabaikan perintah Allah, maka dia termasuk orang kafir. Iblis kan kemudian bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Para ulama mengatakan bahwa pada saat iblis mengatakan aku akan sesatkan manusia, dia tidak yakin sebenarnya dengan kalimat itu. Tapi dalam keadaan emosi dan marah, orang kemudian mengucapkan kata-kata seperti itu. Jadi Anda akan menemukan orang kalau sedang marah itu mengancam dengan tindakan-tindakan yang seolah-olah akan mampu dia lakukan. Nek nganti aku ora ditompo, sekolahnya angkene tak obong gitu loh. Pernah ada ibu-ibu yang datang ke tempat saya, Ustadz suami saya WA saya ngomong sama suami, Mas aku minta pisah. Terus suami saya ngomong, ya wis nek kowe njaluk kaya ngono pisah ya wis. Terus apa yang saya lakukan Ustadz? Ya sudah, maharnya dikembalikan. Hanya maharnya dikembalikan dan suami menerima. Pada suatu hari suaminya ngomong, Dek mulai ojo lungo terus. Jadi si istri ini karena suaminya itu punya samurai, kalau marah mau bunuh istrinya itu pergi dari rumah. Terus dia ngomong kepada saya, Ustaz, suami saya minta saya pulang. Loh Bu, secara hukum agama jenengan sudah bukan istri dari laki-laki ini. Wong dengan sudah mengatakan saya minta pisah, suami sudah mengatakan iya, terus jenengan sudah mengembalikan mahar, suami sudah menerima kok. Maka istrinya menjawab, Mas aku sudah bukan istrimu, kandhane sopo? Ya kandhane ustadku, wong wingi aku njaluk pisah kowe wis mengiyakan, terus maharis tak kirim tekan ngomah kowe wis nampa kok. Ustadmu kuwi wonge ngendi? Marai bubar wae rumah tanggane wong. Gitu loh. Omahe ngendi? Tak paranan tak patenane gitu. Lah terus saya ngomong sama ibu itu, Bu, kan jenengan nanya saya jawab. Ya jangan saya dibawa-bawa seperti ini, itu urusan rumah tanggane jenengan kan. Tapi kan saya memang begitu Bu, Anda mengatakan pada suami, Mas saya minta cerai, terus suami saya ya wis. Terus kemudian Anda mengembalikan mahar, suami sudah menerima. Secara hukum agama kan sudah cerai. Kalau itu sudah terjadi 1 bulan lebih, berarti sekarang Anda sudah bukan istrinya. Itu cara agama begitu. Masa suami Anda mau datang ke rumah saya membunuh saya gitu loh. Nah terus isinya tuh sambil senyum-senyum mengatakan gini, alah paling juga nggak sampai kok ke rumahnya Ustadz. Wong suami saya itu kena gulanya tinggi, jadi tuh naik motor paling juga nggak kuat Ustadz gitu. Ya sampai sekarang kan saya masih hidup kok berarti gitu loh, berarti kan nggak kejadian. Itu betul bahwa ketika dia marah, orang ketika marah itu kan seolah-olah dia sanggup melakukan perbuatan yang besar. Tak parane omahe ustadmu, kok tak patenane, bojone kan guyu lah, kowe naik numpak pit motor sekilo ambruk arep mara rono. Jadi ibu yang tadi suaminya kasar dia mau pisah itu ngancem, kok tak rusak rumah tanggamu, nggak mungkin terjadi kecuali itu memang yang sudah jadi takdir Anda. Itu cuma ancaman orang sedang marah. Gitu loh. Kalau dia memang mau merusak pernikahan Anda, kan nanti pas mantenan jenengan juga minta apa? Minta satpam lah jaga yang banyak. Nanti kalau suami yang datang mau ngerusak, Anda kan ada polisi, ada satpam, kan bisa menangkap suami Anda toh. Kemudian malah dipenjara karena tuduhan akan mengganggu ketertiban umum atau apa gitu loh. Jadi ibu ini hanya ketakutan sendiri untuk sesuatu yang tidak ada. Dia takut nanti suaminya akan merusak rumah tangganya dia, padahal dia sekarang sedang mengandung dari anak dari laki-laki itu. Aku mumet tenan ngurusi ngene iki mumet tenan gitu. Tapi ketika dibalik kepada konsep-konsep ini kan dia tidak paham. Sudahlah, apa yang terjadi padamu adalah yang menjadi takdirmu. Dia ngancem-ngancem, jangankan cuma dia, ini lihat hadisnya. Seluruh manusia berkumpul untuk mencelakakan kamu, itu tidak akan terjadi kecuali kecelakaan sudah menjadi takdirmu, titik. Itu seluruh manusia berkumpul. Iki bojomu tok loh, cici loh, loro-loronen loh, gitu loh. Jadi
meyakini konsep-konsep seperti ini, tadi saya bilang memberi energi. Jadi kita jadi berani menghadapi resiko. Kenapa? Karena apapun yang saya lakukan, yang akan menimpa saya adalah apa yang menjadi takdir saya. Sementara dalam ayat yang lain, apa yang ditakdirkan Allah sudah diukur dengan kemampuan saya. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan saya. Jadi kan enak menjalani hidup itu sebenarnya. Gitu. Jadi ini akhlak kepada Allah. Jadi jangan sampai Anda menggugat apa yang sudah ditakdirkan Allah. Kenapa? Allah Maha Adil. Jika apa yang menimpa kita itu satu keburukan, maka itu akibat dari perbuatan kita di masa lalu. Istighfarlah, segera taubat, karena belum sampai ke akhirat saja di dunia kita sudah sedemikian menderita. Bayangkan nanti akhirat nanti seperti apa. Allah memberi kesempatan kita untuk taubat dan mengganti sebab-sebab kebaikan. Kalau yang kita rasakan tidak sesuai harapan, padahal kita sudah berbuat baik, maka bersabarlah. Karena Allah punya jadwal pengabulan dari apa yang kamu lakukan, pembalasan dari perbuatan baik, pembalasan dari perbuatan baik yang kamu lakukan itu kapan akan diberikan oleh itu, Allah tahu jadwalnya. Dan itu Allah yang menentukan, bukan kita. Gitu loh. Dan kalau apa yang kita jalani sekarang kok sesuai dengan harapan, bersyukurlah. Tapi jangan lupa itu juga dipengaruhi hukum sebab akibat. Jadi karena Anda sekarang menemukan hidup sesuai harapan, teruslah melakukan kebaikan. Wong Allah sudah membuktikan Anda mendapatkan kebaikan dalam hidup kok. Maka teruskan berbuat baik agar kebaikan ini terus langgeng dalam kehidupan Anda selanjutnya. Tapi apapun yang Anda lakukan itu dan apapun yang Anda alami, hidup Anda tetap akan tenang batinnya. Kenapa? Anda sudah melakukan seperti yang diperintahkan Allah. Jadi tidak ada pikiran bagi kita untuk berbuat dosa dan maksiat, ngomong potong kompas agar nanti mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena yang kita harapkan belum tentu sebuah kebaikan. Yang kita dapatkan sesuai harapan itu belum tentu sebuah kebaikan. Kalau cara-cara yang kita tempuh adalah cara-cara yang salah. Itu. Ada pertanyaan? Oke. Bagaimana mendoktrin diri untuk berpikir positif dalam menjalani takdir Allah, untuk menjalani takdir single parent yang tangguh dan soleha? Saya yakin kalau tadi didengarkan dari awal sampai akhir sudah kejawab. Ya, jadi berpikir positif adalah bahwa masing-masing di antara kita menjalani takdir sendiri-sendiri, dan takdir kita sudah diukur Allah dengan beban-beban yang sanggup kita pikul. Jadi kalau Anda menghadapi mertua yang cerewet, Anda sanggup. Anda menghadapi anak berkebutuhan khusus, Anda sanggup. Anda menjadi single parent, Anda sanggup. Anda menjadi perawan tua, Anda sanggup. Anda berpikir positif bahwa Allah tidak memberikan beban kecuali saya mampu memikulnya. Pikirannya seperti itu. Yang kedua, jadikan posisi Anda sebagai media dakwah. Karena dakwah itu harus banyak contohnya. Laki-laki yang tampan menikah dengan perempuan yang cantik, ekonominya lancar, badannya sehat, anak-anaknya lahir berurutan dalam kondisi sehat dan lucu-lucu dan pinter-pinter, ekonominya baik, 5 tahun menikah sudah punya rumah, 7 tahun menikah sudah umroh. Iki enak apa enak banget. Tapi nanti kalau contohnya cuma seperti ini, nanti yang rumah tangganya tidak seperti ini jadi cemburu. Maka harus ada contoh yang lain. Istrinya cantik, suaminya tidak ganteng, tapi rumah tangganya bahagia. Suaminya ganteng, istrinya tidak cantik, itu rumah tangganya bahagia. Itu harus ada juga. Suami dan istri sama-sama tidak ganteng dan tidak cantik, itu juga harus ada. Ya, suami dan istri sama-sama kaya, ada. Suaminya kaya, istrinya kurang kaya, ada. Suaminya miskin, istrinya yang kaya, ada. Istri dan suami sama-sama miskin, juga ada. Yang nikah pengen punya anak 3, betul-betul 3 ada. Ada yang anaknya 12 kayak Abu Fathia, ada yang sudah 12 tahun belum punya anak. Ada. Ada yang sampai sekarang jadi perawan tua, ada. Sekarang jadi single parent, ada. Jadi posisi Anda itu kalau Anda solehah dan bertawakal, bertakwa kepada Allah, itu menjadi contoh bagi yang lain. Jadi nanti kalau ada orang yang jadi single parent mendatangi Anda, Mbak, piye carane ya Mbak dadi single parent yang tetap jadi orang yang tidak gampang tergoda, jadi orang tetap istiqomah. Anda menerangkan, ini loh Mbak, meru pengajian agar ilmu kita nambah terus, kumpul-kumpul karo wong apik-apik Mbak, soalnya nek kumpul karo wong elek nanti suaranya yo elek-elek, banyak-banyak ibadah kepada Allah agar kita bisa menikmati kenikmatan iman Mbak. Terus ingat umur Mbak, Anda wis 40,
Berarti 40 tahun jenengan wis istiqomah, nek umure 50 kurang 10 tahun. Jadi berarti dengan selama 40 tahun sudah baik. Tinggal lanjut titik sak nyu aneh kah? Itu husnul khotimah. Aja mikir neko-neko wis tuwa koyo ngene. Nah, Anda akhirnya dalam posisi single parent Anda bisa menasihati orang lain. Maka posisi Anda sekarang bernilai dakwah. Maka Anda kemudian tiba-tiba merasa terpilih. Ya Allah, ternyata kalau saya menjadi istri dari laki-laki yang biasa-biasa saja, malah tidak ada orang yang nanya ke saya karena nanya sama istri lain yang lebih baik. Tapi begitu jadi single parent, saya malah ditanya orang bagaimana cara menjadi hidup single parent dengan baik. Berarti saya keberadaan saya single parent memberi arti positif bagi orang lain. Bahkan Anda bercerai dengan suami itu bisa menjadi dakwah. Mbak, kamu kok bercerai dengan suamimu toh Mbak? Padahal suamimu itu di mata saya juga laki-laki yang baik. Ya kan di matamu, di balik tembok kan kamu tidak tahu. Di matamu dia sholat subuh tertib toh, ya Mbak, pulang sholat subuh dia tidur lagi loh. Itu di balik tembok dan kamu tidak tahu. Nah setelah itu dia malas kerja, kamu nggak tahu toh. Kamu cuma lihat dia berjenggot gitu kan. Padahal hidup kan butuh makan, bukan butuh jenggot saja. Jenggot itu dilihat bukan dimakan gitu loh. Dan dia termasuk suami yang begitu, tuh dia kasar, dia selingkuh. Mbak, hidup itu cuma sekali, saya ingin bahagia. Nah suami saya itu tidak memberikan saya bahagia. Saya berbahagia dong Mbak. Maka saya waktu itu ngomong sama suami, Mas kamu bisa berubah atau tidak. Ketika dia tidak berubah, ya saya putuskan mundur. Itu berat Mbak, saya nangis. Tapi sekarang saya tenang dalam hidup. Kenapa? Saya punya banyak waktu ibadah kepada Allah. Saya tidak dipukuli lagi, saya tidak diunek-unek, direndahkan dengan nama-nama binatang. Gitu ya Mbak, ya berarti perempuan boleh menuntut kebahagiaan hidupnya, boleh. Jadi Anda bercerai itu ternyata menjadi nilai positif bagi orang lain agar tidak mengalami seperti yang Anda alami. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi takdir secara positif? Anda berpikir bahwa beban Anda pasti Anda mampu. Allah tidak memberikan beban di luar kesanggupan Anda. Yang kedua, apa yang terjadi pada Anda? Memang Anda yang akan mengalami itu karena tidak mungkin salah takdir Allah. Yang menjadi takdir Anda akan menimpa Anda. Yang ketiga, jadikan posisi Anda sebagai nilai positif untuk orang lain dalam semua posisi. Anda kaya raya jatuh miskin, itu Anda bisa cerita kepada orang kaya agar tidak sombong, sewaktu-waktu bisa miskin. Anda bisa memberikan motivasi kepada orang miskin untuk sabar, nanti insya Allah suatu saat akan Allah berikan kecukupan. Dalam posisi apapun. Gitu. Jika istri sampai kelepasan ketika sedang emosi mengucapkan kalau kamu mau kebebasan mengapa harus menikah? Saya merasa salah dan sudah minta kepada suami, bagaimana hukumnya cara saya, apakah cukup dengan sholat taubat? Yang namanya orang kelepasan, ya gimana, kan ada pembahasan saya temanya adalah kontrol emosi. Ya kita harus mampu mengontrol emosi kalau ternyata pada saat kita sedang emosi mengucapkan kata-kata seperti ini. Kalau kamu mau kebebasan mengapa harus menikah? Terus Anda sudah minta maaf sama suami. Padahal kalimat ini tidak salah loh. Kan dalam Islam menikah itu pilihan. Menikah boleh, tidak menikah juga boleh. Kalau kamu menjadi orang bebas, tidak menikah saja. Bukan Anda loh, sekarang yang ngomong malah saya loh. Artinya ini kalimat tidak salah, kenapa minta maaf? Apalagi Anda mengatakan seperti itu ketika suami tidak bertanggung jawab. Ya. Waktu mancingnya lebih banyak daripada waktu bimbing anaknya baca Quran. Itu kebangetan. Nek kowe memang arep mancing nikah karo anggo inggi apa? Gitu loh. Nek kowe duwe anggo inggi itu legenda Kali Pepe, enggak ngerti ya? Jadi kalau laut kidul dan Rorok kidul, kalau Kali Pepe itu ada anggo inggi. Jadi kalau ada nanti ada karang di pinggir sungai terus ada lubang, itu ada suara nyempyok, cepiok, hati-hatian yang ngonggoin gini. Itu zaman saya kecil gitu. Nah padahal orang kalau sedang mancing itu kan justru nyari yang tempat-tempat sepi kayak gitu itu. Mungkin dia prosesi akad nikah dengan ngonggoin gini, saya nggak tahu juga gitu ya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya suami Anda nggak bertanggung jawab, Anda ngomong Mas nek kowe mau bebas ya sosok nikah wae. Itu sebenarnya nggak masalah, secara konten itu tidak salah loh. Apalagi kalau bahasanya bahasa lurus, nek kowe arep bebas ya rasa nikah ya ora apa-apa. Tapi dalam kondisi marah mungkin beda kan. Kalimat dibaca dengan bahasa berita dengan bahasa marah kan mungkin berbeda. Jadi menurut saya Anda tidak perlu minta maaf kepada suami kalau memang ini terjadi ketika suami tidak bertanggung jawab. Karena ini benar kalimat ini. Tapi kalau memang Anda dalam kondisi emosi dan suami Anda sudah baik-baik saja, tuntutan Anda terlalu tinggi, jadi suami yang sudah bertanggung jawab pun Anda masih merasa kurang, Anda ngomong begini, Anda minta maaf. Kan persoalannya adalah suaminya sudah memaafkan atau belum. Kalau suami sudah memaafkan ya sudah, urusannya Anda dengan suami. Karena menurut saya kalimat ini tidak salah.
Bukan hanya kepada suami, istri. Kalau suami pulang nggak mau melayani, kalau suami merintah nggak mau mentaati, itu dengan mau bebas ya nggak usah nikah saja. Ini juga bukan hanya untuk suami, untuk istri juga bisa. Intinya ketika kita menikah ini bagian dari akhlak kepada Allah kemarin adalah amanah. Amanah, apa yang sudah kamu pilih harus kamu pertanggungjawabkan di depan Allah. Apa hukum mengadopsi anak dalam Islam? Bagaimana hukum setelah balik? Apakah termasuk mahram atau bukan? Hukum mengadopsi anak dalam Islam itu namanya tabani, ya itu haram kalau sampai menghilangkan nasab. Jadi itu anaknya siapa, itu si anak suatu saat harus dikasih tahu, bapakmu aslinya ini bukan saya. Jadi kalau ganti nama, terus memasukkan nama Anda, terus Anda tidak mau terus terang, jadi anak itu tetap berpikiran Anda lah orang tuanya, itu hukumnya haram, termasuk dosa besar. Gitu loh. Maka dalam hal ini antara tabani dengan memelihara anak yatim. Nah, jadi kalau mengadopsi anak itu dalam Islam menjadi haram kalau sampai menghilangkan nasab orang tuanya. Bagaimana hukumnya setelah balik? Ya kalau dia bukan mahram Anda setelah balik dia harus tahu bahwa dia bukan mahram Anda, sehingga kalau dia perempuan dengan bapak ya harus ada jarak. Karena bisa jadi karena sejak kecil biasa digendong, biasa peluk-pelukan. Kalau dia laki-laki sama ibu, berarti ibu nanti kalau dia sudah balik harus memakai hijab di depan dia karena dia laki-laki lain. Gitu loh. Ini harus dimulai, makanya kalau bisa sebelum balik sudah diberitahu. Terus apakah dia termasuk mahram atau bukan? Tergantung. Dia bisa jadi mahram kalau yang Anda angkat jadi anak atau Anda asuh itu anak yatim ternyata merupakan keponakan Anda. Berarti kan mahramnya Anda. Makanya paling aman kalau mau ngasuh anak yatim itu kalau laki-laki itu adalah keponakan perempuan, keponakan ibu. Jadi kalau dia keponakan ibu, jenis kelaminnya laki-laki sama ibu kan mahram. Sama bapak sama-sama laki-laki, jadi kan malah enak. Tapi kalau mau ngangkat anak perempuan itu yang keponakannya bapak, digendong-gendong nggak apa-apa sama bapak, wong keponakan. Tapi sama ibu sama-sama perempuan gitu loh. Kalau mau aman begitu. Kalau ini orang lain, maka nanti sempat nggak menyusui. Kalau sampai menyusui nanti menjadi anak susuan, maka menjadi mahram. Tapi kalau tidak menyusui berarti tidak menjadi mahram, gitu loh. Jadi kalau orang lain itu bisa menjadi mahram kalau masuk dalam wilayah penyusuan. Gitu. Maka Rasulullah itu dengan anak-anaknya Halimatus Sa'diyah itu menjadi kakak adik sepersusuan gitu loh. Jadi nanti ada orang-orang yang waktu kecil ibunya tidak mengeluarkan air susu kemudian disusukan sama perempuan lain. Lah perempuan lain ini kalau menyusukan lebih dari 5 kali dan setiap kali menyusukan kenyang, maka ini menjadi anak susu. Maka kepada keturunan dari orang ini, kepada suaminya, kepada anak-anaknya ini menjadi saudara sepersusuan. Jadi kalau dia dari orang lain berarti kemungkinan jadi mahramnya dengan disusui. Kalau dia dari keluarga sendiri maka bisa jadi mahram karena memang Anda mahram. Maka pilihan yang paling baik sebenarnya adalah Anda mengangkat anak perempuan saudaranya bapak atau mengangkat anak laki-laki saudaranya ibu. Karena setelah itu urusan aurat menjadi lebih longgar gitu loh. Ya. Tapi kalau orang lain ya tetap suatu saat harus diberitahu bahwa dia orang lain bagaimanapun gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti mungkin ustadz lain yang lebih pintar bahas tentang fikih ya, karena kalau saya masalah fikih bukan bidang saya. Itu mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.